Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Polisi ringkus 3 dari 9 pelaku rampok truk rokok di Madiun senilai 3,1 miliar rupiah. Ratusan sapi di Lumajang diduga terserang penyakit ngorok yang gejalanya mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK. Beras mahal dan langka, pengantin pria di Ponorogo memberi mahar beras. Kita menuju ke informasi pertama saudara. Polisi Resor Madiun meringkus 3 dari 9 pelaku perampokan truk ekspedisi rokok senilai 3,1 miliar rupiah. Ketiganya ditangkap berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan pemilik kendaraan yang disewa pelaku. Tiga dari 9 pelaku perampokan truk ekspedisi rokok di Jalan Raya Desa Buduran, Kecamatan Wonosari, Madiun, diringkus polisi. Ketiga pelaku adalah Wawan dan Agus, warga Kebumen, dan Supriyadi, warga Pemalang, Jawa Tengah. Sementara 6 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Pelaku membututi truk korban dari Malang yang dikemudikan Aji Nugroho, warga Semarang, Jawa Tengah dari Malang. Sampai di TKP, salah satu pelaku Supriyadi yang menggunakan seragam polisi menghentikan truk menanyakan surat jalan. Saat lengah, korban disekap di minibus, lalu dilakban dan dibuang di dekat eksit tol Cirebon, Jawa Barat. Berhasil lolos, korban menghubungi kantor dan polisi Resor Madiun. Menurunkan paksa itu saudara Yusuf dan saya enggak. Saya hanya ditugaskan untuk memberhentikan pakai ini lampu ini aja. Berarti menyaru sebagai polisi lalu lintas? Ya saya tidak tahu seragam polisi lalu lintas kayak gitu. Kasus ini terbongkar setelah polisi mengantongi rekaman CCTV dan mengidentifikasi nopol minibus yang ditumpangi para pelaku. Polisi menangkap Wawan yang juga residivis kasus serupa, Kamis 29 Februari 2024. Pada petugas, pelaku mengaku menjual 219 bal rokok senilai 840 juta rupiah. Sampai kita cek CCTV yang ada, ternyata mobil ini melintas masuk ke CCTV tol, mengarah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kita juga cek lokasi pembuangan si supir di Cirebon, kita kumpulkan saksi dan dari keterangan dari hasil CCTV kita cek mobil Avanza. Ini menggunakan sarana mobil Avanza. Mobil Avanza kita cek ternyata keberadaannya ada di Jawa Tengah. Nah, ternyata mobil Avanza ini adalah mobil sewaan. Mobil sewaan yang disewa oleh tersangka SPR. SPR dari yang pemilik sewa mobil itu kooperatif menyampaikan kalau ini disewa oleh SPR. Total nilainya berapa sih Pak? Total 3,1 miliar. Itu rencananya mau dibawa kemana Pak? Tujuan pengiriman Solo. Itu hanya satu supir aja ya? Kebetulan waktu itu satu supir aja. Kita ekspedisi waktu itu kita serahkan ke pihak ketiga. Ekspedisi pihak ketiga, Bayu Expedition. Oh, berarti artinya truk sama supir ini dari pihak ketiga? Betul. Kita kedepannya pasti akan sediakan pengawalan untuk setiap pengiriman. Karena belajar dari kasus ini juga kita pasti akan lebih buat pengetatan dari setiap pengiriman dari pabrik. Kalau sebelumnya sudah pernah ada kasus seperti ini? Kalau sebelumnya memang belum, kalau dari pabrik. Guna pengembangan, polisi masih memeriksa ketiga pelaku dan mengejar 6 tersangka lainnya yang masih buron. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, maling motor di Sidoarjo babak belur dihajar massa. Pelaku residivis ini dipergoki warga saat mendorong motor yang hendak dicurinya. Sedangkan satu rekan pelaku berhasil kabur dari kepungan warga. Gagal mencuri motor karena kepergok oleh pemiliknya, Sohibul Kafi, warga Tanah Merah, Bangkalan, Madura, babak belur dihajar massa. Pelaku residivis ini dipergoki warga saat mendorong motor yang hendak dicurinya di desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Meski sempat berupaya kabur, namun pelaku berhasil ditangkap dan dihajar warga hingga babak belur.
Beruntung polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Sedangkan satu pelaku rekan Sohibul berhasil kabur dari kepungan warga. Dikejar massa. Terus? Berapa orang kamu? 2 orang. Satunya kemana? Kabur. Kini Sohibul harus meringkuk di tahanan polisi untuk kesekian kalinya dalam kasus pencurian motor. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Jember harus berurusan dengan polisi karena nekat mencuri motor tetangganya sebagai jaminan hutang. Ironisnya saudara, belakangan diketahui jika motor yang diambil ternyata bukan motor milik tetangganya tapi dipinjam dari orang lain. Petugas Polsek Bangsal Sari, Jember Sabtu malam mendatangi rumah Nur Hayati di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari. Polisi menggeledah rumah pelaku menyusul laporan kasus pencurian yang diduga dilakukan ibu rumah tangga berusia 40 tahun itu. Benar saja petugas akhirnya menemukan barang bukti motor metik yang disembunyikan pelaku di dapur rumahnya. Pelaku mengaku nekat mengambil motor korban yang juga tetangganya saat di parkiran. Sebagai jaminan agar korban segera melunasi hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Namun belakangan diketahui jika pelaku salah sasaran sebab motor yang diambil ternyata motor orang lain yang dipinjam oleh korban. Tindak lanjut tetap kami melakukan proses hukum kepada beliau si terlapor. Pasal kami terapkan pasal 362 KUHP dalam hal pencurian dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kini akibat perbuatannya Nur Hayati harus meringkuk di sel jeruji tahanan Polsek Bangsal Sari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Pemuda di Bangkalan nekat jambret ponsel milik mahasiswi ditangkap. Informasinya sesaat lagi.